Selamat pagi sahabat terkasih, salam sejahtera. Apa kabar hari ini? Harapan saya bahwa kita semua dalam keadaan sehat, aman dalam penyertaan tangan Tuhan, dan kita siap untuk melakukan aktivitas pada hari ini dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Mari sejenak kita berdoa. Terima kasih Bapa terkasih atas kasih-Mu yang masih kami rasakan hingga di saat ini. Terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin mengenal dan tetap untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Amin. Sahabat terkasih, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita, maka mari sejenak mendengarkan sabda Allah pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 3. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sahabat terkasih, ungkapan salam adalah hal yang sering kita sampaikan saat berkomunikasi, baik itu kepada seseorang yang sudah kita kenal atau yang tidak kita kenal sekalipun. Menjadi pertanyaan untuk kita jawab secara pribadi saat kita menyampaikan ungkapan salam, apakah hanya sekedar menyampaikan salam pembuka agar terlihat kesan bahwa kita sebagai pribadi yang ramah dan luwes dalam berbicara? Dalam hal ini kita perlu belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus menunjukkan sisi yang berbeda saat menyampaikan salam dalam suratnya kepada jemaat di kota Korintus. Bukan hanya sekedar menyampaikan salam pembuka, namun ada doa yang terkandung di dalamnya. Harapan agar jemaat di kota Korintus senantiasa menerima dan merasakan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa. Anugerah dan damai sejahtera itulah yang senantiasa menguatkan mereka untuk tetap hidup dalam iman sejatinya sebagai orang percaya di tengah tantangan godaan dunia pada masa itu. Anugerah dan damai sejahtera juga masih berlaku pada kehidupan sekarang bagi setiap kita orang percaya, dan jangan ragukan itu. Sebab di dalam karya keselamatan Yesus Kristus di kayu salib, maka setiap kita orang percaya telah menerimanya. Sekarang kita diminta bukan hanya sekedar menerima, namun turut menyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nyatakan bahwa kita adalah pribadi yang telah menerima anugerah dan damai sejahtera itu. Menunjukkan iman kekristenan melalui perkataan dan perbuatan sebagai menjadi pembawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Maka itu hindarilah perkataan yang suka mencemooh, menista, mengejek, merendahkan orang lain. Sahabat terkasih, bangunlah komitmen dalam dirimu saat ini juga. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dikatakan bahwa perkataan seseorang adalah cermin dalam pikirannya. Ketika orang mempunyai hati dan pikiran yang positif, maka yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata pujian dan syukur. Dan juga sebaliknya, ketika orang mempunyai hati dan pikiran yang negatif, maka yang keluar dari mulutnya selalu keluhan. Bahkan bisa jadi pandangan negatif terhadap segala sesuatu kepada orang lain. Maka biarlah perkataan yang keluar dari mulut kita menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk tetap hidup dalam terang sabda-Mu. Kasih setia Allah Bapa menyertai kita semua. Amin.